Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, kisah Daud dan Saul dalam 1 Samuel 24 adalah kisah yang sangat menarik tentang pengampunan dan belas kasihan. Daud yang dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk membalas dendam. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Saudara, kita tahu kisah ini dilatar belakangi oleh Saul, raja Israel yang iri hati pada Daud karena popularitas Daud. Saul berusaha untuk membunuh Daud. Akhirnya Daud melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Kesempatan emas tiba. Saul yang dalam pengejarannya terhadap Daud ternyata tanpa sengaja masuk ke dalam gua yang sama dengan tempat Daud dan anak buahnya bersembunyi. Anak buah Daud mendorongnya untuk membunuh Saul, tetapi Daud menolak. Meskipun anak buah Daud melihat kesempatan ini sebagai tanda dari Tuhan untuk membunuh Saul, namun Daud menolak untuk membunuh Saul karena ia percaya Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, sikap ini menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita harus berhati-hati dalam menafsirkan situasi. Tidak semua kesempatan harus diambil, terutama jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu Daud hanya memotong ujung jubah Saul sebagai bukti bahwa ia telah dekat dengan Saul dan sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun Daud tidak melakukannya sebagai rasa hormatnya kepada Saul sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa Daud dapat mengambil sikap seperti ini? Pertama, pastilah karena Daud telah mempercayakan hidupnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahaya sekalipun tidak dapat membinasakannya. Pasti itu keyakinannya. Ingat apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur yang digubahnya yang sangat terkenal. Ia mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku." Mazmur 23 ayat 4. Kedua, saudara, mari kita periksa kembali apa yang tertulis dalam 1 Samuel 24 ayat 13. Kita menemukan Daud mengatakan, "Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan engkau." Ya, Daud tidak mengambil pembalasan dengan tangannya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita untuk mempercayai keadilan Tuhan dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Saudara, setelah Daud menunjukkan belas kasihan kepada Saul, hati Saul menjadi luluh. Dalam ayat 17 sampai ayat 20 tercatat bagaimana Saul mengakui bahwa Daud lebih benar darinya. Dan ia bahkan menubuatkan Daud akan menjadi raja. Apa artinya? Bukankah ini menunjukkan bahwa ketika kita menanggapi kejahatan dengan kebaikan, kita bisa menjadi alat Tuhan untuk mengubahkan hati orang lain? Apakah Anda percaya bahwa pengampunan adalah kekuatan? Bahwa mengampuni musuh bukanlah
tanda kelemahan, tetapi justru kekuatan karakter yang besar. Ya, kita bisa belajar dari Daud untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Pengampunan membawa berkat dan kedamaian, baik bagi orang yang mengampuni maupun yang diampuni. Pengampunan adalah cerminan kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada kita. Mengampuni musuh memang bukan hal yang mudah, tetapi itulah jalan menuju kemenangan sejati. Pengampunan membawa berkat, kedamaian, dan membebaskan kita dari segala kebencian dan dendam. Saudara, mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Dengan pengampunan, kita menunjukkan kasih Kristus kepada dunia ini. Maukah Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon berilah kekuatan kepada kami, Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dapat mengampuni bahkan orang-orang yang telah merugikan kami, yang membenci kami. Kami tahu dengan kekuatan kami, seringkali kami gagal. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kami percaya kami mampu. Kami mau ya Tuhan. Karena kami sangat percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan, sama seperti Daud. Dan pembalasan bukanlah hak kami. Dialah Allah yang mengerjakan keadilan dan kebenaran. Tugas kami hanyalah menyatakan kasih dan pengampunan Kristus. Kami mohon ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, bersamalah dengan kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada pada saat ini.